Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pertemuan keempat, mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai perilaku dinamis orde 1 dan jenis-jenis controller dari sistem pengendalian proses, khususnya di ranah teknik kimia. Baik, kita akan mulai. Jadi, outline untuk pertemuan kali ini itu kita akan membahas yang pertama adalah perilaku orde pertama, kemudian ada sistem terintegrasi ya. Mungkin perilaku orde kedua kita akan skip di pertemuan berikutnya, perilaku lag dan juga dead time itu di pertemuan berikutnya. Ya, contohnya dari sistem orde pertama, ya, ciri-cirinya adalah seperti ini. Jadi, misalnya ada sebuah tangki, kemudian akan dimasukkan sebuah cairan ya di dalam tangki tersebut, kemudian akan dikeluarkan secara perlahan. Nah, di sini ada eh, kontrol suhu ya melalui temperatur transmitter di dalam tangki, kemudian disampaikan hasil pembacaan sensor suhu tersebut ke controller atau PLC di sini. Kemudian akan hasil pembacaan dari PLC atau hasil analisis dari PLC ya, kemudian akan diteruskan ke final control element. Atau biasanya di sini bisa kita sebutkan dengan aktuator. Ya, ini merupakan ciri-ciri eh, orde 1 dari sistem pengendalian. Ya, yaitu ada suatu input ya, inputnya itu adalah eh, input suhu yang terbaca pada transmitter, kemudian ada output ya, output ini seberapa besar eh, aktuator ya, seberapa besar pengendalian akhir pada aktuator ya. Atau inputnya bisa juga seberapa banyak air yang ditambahkan ke dalam tangki, kemudian bagaimana eh, outputnya yaitu pengaturan suhu pada aktuator. Pada diagram bloknya untuk sistem orde 1 yaitu tipikal seperti ini ya. Misalnya kita ada set point ya, kemudian dimasukkan ke dalam prosesnya, kemudian ada eh, gangguan ya yang diberikan pada proses tersebut ya. Kemudian eh, kita analisis lagi proses tersebut setelah diberikan gangguan. Sorry, ini tadi controller ya. Kemudian di dalam proses ya, contohnya persamaannya menjadi seperti ini, per WC tau S bagi tau S plus 1. Maka outputnya akan kita dapatkan T aksen S ya. T aksen S ini adalah suhu yang eh, terbaca ya, yang akan dibaca oleh sensor atau yang bisa ditampilkan oleh display. Ya. Kemudian yang terbaca oleh sensor kemudian akan dibandingkan lagi dengan set point. Begitu seterusnya hingga mencapai set point. Ya, itu merupakan ciri-ciri sistem orde 1. Ya, orde pertama atau orde 1 ini biasanya bisa kita modelkan menggunakan persamaan diferensial. Ya, biasanya dituliskan sebagai tau proses, ya. Tau ini adalah konstanta waktu dikalikan dy per dt, di mana y ini adalah variabel output, dt ini adalah waktunya, plus y sama dengan kp atau gain dikalikan dengan u atau variabel inputnya. Nah, sehingga kita bisa atur ulang persamaan ini menjadi dy per dt sama dengan minus sepertau kali y plus kp kalikan u per tau p. Ya.
Dimana tau P itu tadi adalah konstanta waktu proses ya. Kemudian KP ini adalah gain proses dan Y ini adalah variabel output, U itu adalah variabel input. Nah, biasanya dari persamaan diferensial seperti ini untuk apa, mempermudah kita melakukan pengendalian, biasanya kita harus transfer persamaan tersebut atau rubah persamaan tersebut menjadi persamaan Laplace. Pada persamaan Laplace ini, kalau kita lihat, kalau kita rubah persamaan ini satu persatu ya, Laplace dari tau P dy dt itu sama dengan tau P dikalikan Laplace dy dt. Karena tau P ini merupakan sebuah konstanta, jadi dia tidak termasuk yang tidak ditransformasikan. Laplace dari dy dt atau Laplace dari diferensial y fungsi waktu itu adalah sy kalikan fungsi s dikurangi dengan y 0 ya. Tau P jadi tau P dikalikan s kalikan y fungsi s kurangi y 0. Atau jika y0-nya itu sama dengan 0, kondisi awalnya itu sama dengan 0, maka tinggal tau P kalikan S kalikan Y fungsi S. Ya. Kemudian Laplace dari Y ini adalah YS. Kemudian Laplace dari KP kalikan U atau gain kalikan dengan input itu adalah KP dikalikan Laplace dengan U fungsi waktu. Ya. Laplace dari U fungsi waktu inilah U fungsi S. Sehingga hasilnya adalah KP kalikan dengan U fungsi S. Kalau kita lihat di sini U fungsi T itu merupakan set point ya. Kemudian ada proses, kemudian kita bisa mendapatkan output Y fungsi T, di mana Y fungsi T ini kemudian akan dibandingkan lagi dengan inputnya. Atau biasanya inputnya ini adalah set point. Sehingga prosesnya itu dikendalikan sesuai dengan set point. Ya. Kemudian transformasi Laplace dari persamaan tadi ya, dari persamaan ini ya, tau P dy dt plus y kemudian Kp dengan kalikan dengan U, dia akan menjadi tau P SYS ya, tau P S kalikan YS plus YS ya. Ini 1 kali YS itu adalah YS sama dengan Kp kalikan U fungsi S. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan yang dapat menghubungkan YS ini dengan variabel yang lain. Atau variabel output atau YS dalam fungsi Laplace ini bisa dihubungkan dengan Kp dikalikan U fungsi S bagi dengan tau P S plus 1. Ya. Kemudian beberapa contoh respon dari orde 1 sistem pengendalian. Ini contohnya adalah step respon atau respon anak tangga ya, di mana nilai U fungsi S-nya itu adalah delta U per S. Sedangkan YS-nya itu adalah Kp kalikan dengan U fungsi S ya, sama seperti persamaan yang ini tadi. Kp dikalikan U fungsi S, Kp kalikan U fungsi S yaitu delta U per S per tau P S plus 1. Nah, sehingga kalau kita transfer balikkan persamaan Laplace ini menjadi persamaan aljabar biasa, maka kita akan dapatkan Y fungsi T sama dengan Kp kalikan delta U dikalikan dengan 1 min eksponensial min T per tau P. Itu untuk step respon atau respon anak tangga. Kemudian bagaimana dengan impuls? Ya, impuls ini sama saja ya, hanya aljabar transfer fungsi dari Laplace ke aljabar
Dia agak sedikit berbeda. Jadi kalau di impulse response itu dia akan menjadi P kalikan Kp per tau P kalikan dengan eksponensial min T per tau P. Ya. Kalau kita lihat contohnya ya, dari neraca energi sebuah reaktor alir tangki berpengaduk, kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya. dt besar per dt kecil, dt besar ini menggambarkan perubahan suhu, dt kecil ini menggambarkan perubahan waktu. Jadi ini bacanya perubahan suhu sepanjang waktu sama dengan Fs bagi dengan Vs kalikan dengan T, ini T ke dalam steady ya, dibagi dengan dikurang dengan T plus Q ya, dibagi dengan Vs rho Cp, di mana S di sini ya, di Fs, Vs ya, itu menandakan variabel tersebut dalam keadaan steady. Nah, kemudian kita bisa substitusi U, misalnya kita substitusikan, digunakan untuk mensubstitusikan Q min QS. Jadi Q ini belum kita definisikan ya, dia berada dalam keadaan steady atau tidak. Kemudian Y ini sama dengan T min TS. Jadi sehingga kita bisa rubah persamaannya menjadi VS bagi dengan Fs ya, ini dipindahkan ke kiri ya. Jadi DY karena Y-nya ini sudah digunakan untuk mensubstitusikan T min TS, DY per DT sama dengan minus Y. Minus Y di sini ya. Minus Y, kenapa dia minus Y? Karena ini TS-nya di depan, dikurangi dengan T. Ya, jadi sehingga kalau TS-nya di depan, ini tinggal kita rubah tanda minusnya saja. Minus Y plus 1 per Fs rho Cp kalikan dengan U. Q-nya ini tadi diganti dengan U. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan orde 1 dari persamaan neraca energi di reaktor ini menjadi tau P di sini ya. Tau P dy dt ya. Tau P-nya ini adalah Vs per Fs dy dt sama dengan minus Y Kp, gennya itu adalah 1 Fs rho Cp kalikan dengan U. Ya, tadi Kp-nya adalah 1 Fs rho Cp ini. Kemudian Y atau tau P di sini adalah Vs per Fs. Sehingga kita dapatkan parameter orde pertama untuk menghitung Kp dan tau P, atau variabel waktu dan gain. Ya. Gain dan konstanta waktu ini merupakan fungsi skala ya. Jika flow rate-nya steady state yang besar, maka gainnya akan rendah. Kemudian input panas akan memiliki pengaruh besar terhadap flow rate kecil ya dibandingkan dengan flow rate yang lebih tinggi. Kemudian jika heater dengan volume liquid konstan, contohnya dengan volumenya 50 liter, V steady-nya, dan flow rate konstan, Fs sama dengan 10 liter per menit, maka kalau ada rho Cp-nya 1 kilokalori per liter derajat Celcius, maka nilai Kp dan tau P-nya akan menjadi seperti ini. 1 per Fs-nya adalah 10, rho Cp-nya 1. Jadi 1 per Fs dikalikan dengan rho Cp. Ya, ya dia sekitar 1,434 derajat Celcius per kilowatt. Kalau kita langsung rubah dia atau konversi dia menjadi kilowatt. Ya. Kemudian tau P-nya adalah konstanta waktu. Konstanta waktu tadi atau tau P ini adalah Vs per Fs dari persamaan sebelumnya. Vs-nya di sini adalah 50 liter, sedangkan Fs-nya ini adalah
10 liter per menit. Sehingga kita dapatkan tau P yaitu sebesar 5 menit. Jadi, jika step responnya kita ganti menjadi 10 kilowatt, ya, jika kita tambah daya dari heaternya, ya, maka outputnya akan berganti menjadi seperti ini. Jadi kan outputnya ini persamaan outputnya YT sama dengan KP kalikan dengan delta U kalikan 1 min eksponensial minus T per tau P untuk step respon. KP-nya adalah 1,43 kalikan dengan delta U. Delta U-nya ini adalah 10 ya, inputnya ya. Maka 1,43 kalikan dengan 10 dikalikan 1 eksponensial min T per 5 ya. Ini merupakan persamaan yang akan kita dapatkan ya, atau output yang akan kita dapatkan jika mengganti U atau delta U-nya menjadi 10 atau menjadi step responnya kita ganti menjadi 10 ya. Ini ya, kalau kita ganti U atau nilai inputnya menjadi 10 ya, dalam waktu yang singkat. Jadi misalnya dari 0 kita tingkatkan menjadi 10, maka outputnya ya, atau panas yang akan diberikan pada reaktor tersebut akan perlahan-lahan naik ya hingga mencapai contohnya di sini sampai 14 ya, 14 derajat Celcius. Ya. Jadi tidak serta-merta dia langsung mengikuti responnya yang kita berikan atau peningkatan secara spontan dari nilai delta U-nya. Tapi dia akan secara perlahan-lahan naik hingga mencapai set point yang diinginkan. Kemudian contoh lagi, ya. Ada sebuah tangki akan dimasukkan air, kemudian perlahan di air tersebut dikeluarkan. Nah, dari sini kita bisa misalnya kita sudah ketahui bahwa proses di dalam tangki ini bisa kita eh, apa substitusikan menggunakan persamaan Laplace yaitu R per tau kalikan S plus 1. Di mana QS ini adalah inputnya. Ya. Inputnya itu adalah fungsi step 1 per S. Outputnya adalah HS atau ketinggian fluida di dalam tangki tapi masih dalam fungsi S. Jadi HS di sini merupakan kalau kita belajar diagram blok seperti pertemuan sebelumnya ya, HS ini adalah input dikalikan dengan prosesnya. Jadi R ya, inputnya QS-nya tadi adalah seper S per S ya kalikan dengan R per tau S plus 1. Hingga HS-nya ini akan menjadi seperti ini jika kita inverse persamaan ini menjadi persamaan yang lain. Ya. Kemudian kita masuk ke controller ya. Bagaimana kita sudah ketahui di controller yang paling banyak kita pakai itu adalah controller PID ya contohnya. Tapi sebenarnya dalam PID tersebut terdapat beberapa jenis kontrol yang berbeda ya. Jika kita memakai proporsional saja misalnya atau PI saja ya atau PD saja atau memakai PID. Proporsional, integratif, integral dan derivatif. Ya. Jadi kontrol proses ini biasanya digunakan untuk merancang pabrik yang aman dan produktif. Ya. Kemudian kontrol proses digunakan untuk memanipulasi proses ya, yang bertujuan untuk memperbaiki error atau perbedaan antara variabel proses yang terukur dengan set point. Ya. Kemudian PID ini mengontrol proses melalui 3 parameter ya, proporsional, integral, dan derivatif. Ya. Contoh yang lain adalah
eh, controller on off ya, atau misalnya seperti contohnya misalnya saklar lampu lah, itu kan on off biasanya ya. Kalau dia on maka lampunya nyala, kalau dia off maka lampunya mati. Begitu juga untuk controller pada ranah teknik kimia misalnya. Ini controller on off ini lebih praktis dan lebih simpel dibandingkan controller yang lain. Jadi hanya on dan off saja. Ya. Jadi eh, stepnya di sini seperti step respon ya, respon apa anak tangga ya, sama seperti yang kita bahas sebelum ini. Ya. Jika dia on maka eh, nilai variabel yang terukur itu akan naik ya sampai melebihi set point, kemudian pada titik tertentu ya, pada titik limit tertentu dia akan otomatis off sehingga dia akan turun lagi melewati set point sampai titik bawah tertentu, kemudian dia akan otomatis on lagi untuk sampai set point begitu seterusnya. Ya, itu adalah on off controller. Ya. Kemudian gain ya. Gain inilah tadi ya delta output dibagi dengan delta input. Nah, contohnya di sini kontrol proses itu merupakan instrumen yang digunakan untuk mengontrol parameter ya, suhu, level, tekanan atau kondisi operasi yang lain. Contohnya PID ya, adalah jenis kontrol kontinu karena pengontrol ini atau controller ini terus-menerus menyesuaikan output dengan eh, kalau kita bandingkan dengan on off ya. Contohnya yang pertama adalah controller P atau proporsional. Jadi controller proporsional itu bisa kita definisikan atau menggunakan persamaan seperti ini. CT itu adalah output controller, kalikan K ini adalah gain, KC ya. T ini adalah errornya, kalikan dengan errornya, plus B. B itu adalah bias. Ya. Jadi kalau biasanya eh, karakteristik kontrolnya seperti ini, maka dia menandakan bahwa nilai CT atau nilai eh, controller proporsionalnya itu rendah. Jika dia seperti sinyal seperti ini, maka biasanya controller proporsionalnya itu tinggi. Ya. Ya. Kemudian kita beralih ke PI controller. PI controller ini biasanya digunakan persamaan seperti ini ya. KC kalikan error fungsi T plus seperti I ya, konstanta waktu integral dikalikan integral dari error dikalikan dengan dt plus C. Ya. C itu adalah nilai awal dari controller. Jadi karakteristiknya biasanya seperti ini. Eh, seperti step respon, namun tidak eh, baku seperti step respon. Jadi sampai titik tertentu dia akan melandai responnya dari controller tersebut mengikuti set step input atau set point yang dipasang. Kemudian PD controller atau proportional derivative controller itu persamaannya adalah seperti ini ya, CT sama dengan gainnya dikalikan dengan error si T plus TD ini adalah konstanta proporsional gainnya, DE per DT ini adalah diferensial dari error per waktu plus C, nilai awal dari controller. Jadi kalau kita pakai PD controller, maka outputnya akan seperti ini. Dia pertama-tama akan melebihi uh, set pointnya terlebih dahulu sampai titik tertentu, terus dia akan turun secara drastis dan cepat menuju step inputnya atau set pointnya. Kemudian yang terakhir adalah PID. PID ini adalah merupakan gabungan dari ketiga tadi, proporsional ya, eh, integral dan juga derivatif.
persamaannya pun juga begitu, yaitu gabungan antara ketiga persamaan eh, tiga controller sebelumnya. Jadi KC kalikan error fungsi T plus seperti ini merupakan persamaan dari eh, proporsional. KC kalikan error itu adalah persamaan proporsional. KC dikalikan seperti integral ET dt ini merupakan integral. Dan KC TD kalikan DE per DT ini merupakan persamaan dari diferensial controller. Nah, maka responnya pun akan merupakan gabungan dari ketiga controller sebelumnya. Jadi jika step inputnya uh, seperti ini ya, maka PID controller ciri-cirinya dia akan seperti ini. Uh, akan responnya itu akan naik terlebih dahulu mencapai step inputnya, kemudian turun secara drastis seperti ciri-ciri apa controller integral, kemudian akan naik secara perlahan, dia akan mencapai step inputnya dengan karakteristik yang hampir sama dengan controller proporsional. Ya. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan Simulink ya untuk mensimulasikan proses kontrol. Mungkin ini akan lebih banyak kita lakukan nanti di praktikum ya semester berikutnya. Jadi kita akan coba mensimulasikan pengendalian sebuah proses dan bagaimana perilaku-perilaku eh, dari respon masing-masing controller yang dipakai. Ya, ini perbedaan antara PID ya, konstanta gain dari masing-masing proporsional, integral, dan derivatif. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.